Seharusnya KPK itu menyasar ke pejabat-pejabat. Pasti banyak loh yang menerima gratifikasi dan lain sebagainya, hadiah, cenderamata. Pasti sangat banyak sekali. Apalagi anak dari presiden, adik dari wali kota Surakarta, adik dari wakil presiden. Pasti akan sangat banyak sekali orang yang memberikan hadiah, misalkan gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini KPK benar-benar keceplosan atau seperti apa ya? Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, KPK bahkan menyatakan penggunaan jet pribadi Kaisang itu bukan gratifikasi. Penggunaan pesawat jet pribadi loh, bayangkan ya, di Indonesia ke Amerika, PP, wah itu konon katanya bisa menghabiskan anggaran yang cukup fantastis sekali, hingga miliaran ya kalau misalkan dihitung biaya menyewa pesawat jet per jam. Nah itu bahkan pada saat lalu Kaisang mengatakan ya, saya itu numpang pesawat jet pribadi, tetapi itu tidak ada temennya di situ. Kan sangat lucu sekali, saya numpang pesawat temen tetapi temennya tidak ada. Nah bahkan pada waktu lalu rame ya diperbincangkan bahwa itu dugaan terkait gratifikasi dan lain sebagainya. Tetapi KPK menegaskan itu bukan gratifikasi. Kan ini sangat ngakak sekali ya, dimana ketika anak dari presiden menggunakan pesawat jet pribadi, numpang temannya tidak ada, dan diduga itu gratifikasi, ternyata KPK menegaskan bukan gratifikasi. Sangat berbeda sekali ya. Ketika KPK guru terima hadiah saat kenaikan kelas, bentuk gratifikasi. Nah ini sangat lucu, masa sih menyasar guru-guru? Seharusnya KPK itu menyasar ke pejabat-pejabat. Pasti banyak loh yang menerima gratifikasi dan lain sebagainya, hadiah, cenderamata. Pasti sangat banyak sekali. Apalagi anak dari presiden, adik dari wali kota Surakarta, adik dari wakil presiden. Pasti akan sangat banyak sekali orang yang memberikan hadiah, misalkan gratifikasi dan lain sebagainya. Tetapi kenapa harus guru terima hadiah saat kenaikan kelas bentuk gratifikasi? Menurut saya ini bisa saja, yaitu apresiasi terhadap wali murid untuk gurunya yang setidaknya memintarkan siswanya, bentuk terima kasih dan lain sebagainya. Masa sih guru ketika mendapatkan hadiah dari orang tua siswa bentuk gratifikasi, padahal nilainya juga tidak seberapa lah bila dibandingkan pejabat-pejabat yang menerima cenderamata, misalkan menerima dugaan gratifikasi dan lain sebagainya. Seharusnya KPK itu menyasar ke para pejabat-pejabat itu yang menerima gratifikasi, yang menerima hadiah apapun, cenderamata apapun, seharusnya menyasar ke pejabat-pejabat. Apakah KPK itu tidak punya nyali ya, setidaknya untuk mengusut dugaan gratifikasi dari para pejabat-pejabat, anak-anak dari menteri, anak-anak dari presiden, anak-anak dari wakil presiden? Apakah tidak punya nyali? Nyalinya ya menyasar kepada guru-guru. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya sangat lucu sekali kalau KPK malah mengomentari terkait guru ini. Padahal pada saat lalu itu sudah dibocorkan oleh Erick Thohir loh. Erick Thohir bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Erick Thohir bilang tidak mungkin hilangkan korupsi di BUMN. Kita menekan. Nah, seharusnya KPK turun tangan dong. Ini sudah Erick Thohir loh yang bilang tidak mungkin hilangkan korupsi di BUMN. Tetapi malah KPK kayaknya sudah memang tidak bernyali ya KPK ini ya. KPK itu bernyalinya itu kepada guru-guru, kepada masyarakat yang kelas bawah lah. Tetapi kalau pejabat-pejabat itu seolah-olah KPK ciut nyali lah. Bahkan sudah diberi clue loh oleh Erick Thohir ya, tidak mungkin hilangkan korupsi di BUMN. Seharusnya KPK gerak cepat lah, gerak cepat. Apalagi Erick Thohir yang bilang ya, ini juga sangat mengejutkan loh. Erick Thohir seharusnya mempunyai tanggung jawab ya untuk menghilangkan korupsi di tubuh BUMN, karena Erick Thohir juga Menteri BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengakui menghilangkan korupsi di perusahaan plat merah bukanlah perkara yang mudah, padahal juga sudah bertahun-tahun loh Erick Thohir menduduki di Kementerian BUMN. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, bersih-bersih yang dilakukan Erick Thohir pada saat lalu berarti cuma omong kosong doang ya.
sebelumnya tidak terbukti. Tetapi saat ini ketika di zaman Pak Prabowo pada saat lalu juga ada Pertamina yang bahkan konon katanya merugikan negara hampir 1.000 triliun, dan akhirnya juga wah pastinya juga akan menyasar kemana-mana ya, merembet kemana-mana. Dan tiba-tiba Erick Thohir ngomong seperti ini kan sangat lucu sekali ya. Seharusnya Erick Thohir yang bertanggung jawab lah. Menghilangkan korupsi di korupsi plat merah bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu kementeriannya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuat sistem mencegah korupsi dan mendorong upaya bersih-bersih yang tengah dilakukan. Hingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi, kata Erick Thohir usai menemui pimpinan KPK di Gedung Merah Putih pada 29 April yang lalu. Kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin menghilangkan korupsi. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun, imbuhnya. Erick mengatakan pertemuan dengan pimpinan KPK dilakukan dalam rangka konsultasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan BPI Danantara. Dia mengatakan Undang-Undang BUMN membuat kementerian tidak hanya melakukan aksi korporasi, tapi juga pengawasan. Oleh karenanya Erick Thohir dibutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tak terjadi tumpang tindih, dan bukan tidak mungkin juga memeriksa pembagian supaya tidak overlapping dengan peran daripada banyak institusi negara, institusi penegak hukum, ujarnya. Dalam kurun 2-3 minggu ke depan Kementerian BUMN akan merampungkan payung kerjasama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran Danantara dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Kalau anak Mulyono diberi fasilitas jet pribadi bukan gratifikasi tapi rezeki, KPK hancur banget. Ya memang sangat wow sekali lah. KPK guru terima hadiah saat kenaikan kelas termasuk gratifikasi, bukan rezeki. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Ini dikomentari oleh Duren, dapat miliaran tutu usaha bukan gratifikasi juga. Ya, pada saat lalu juga ada pemberitaan ya, Gibran mendapatkan hibah lah. Kapolri, KPK, Kejaksaan, Panglima TNI masih geng Solo. Orang ini terlalu dongo. Bubarkan KPK kalau digunakan sebagai alat pelindung kekuasaan. KPK masuk angin, tornado ini sih. Sebentar lagi kena angin duduknya. Jika punya keputusan bukan karena logika. Janetes sudah, Sedah Mirah, dan cucu Pak Jokowi udah masuk catatan buku peta serangan belum? Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Ketika KPK menyatakan penggunaan jet pribadi Kaisang bukan gratifikasi, tetapi guru-guru ketika menerima hadiah di saat kenaikan kelas itu bentuk gratifikasi bukan rezeki. Ini kan sangat lucu sekali ya. Menurut saya itu adalah apresiasi lah bagi orang tua siswa karena telah mendidik anak-anaknya, telah mendidik putra-putrinya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut saya itu adalah apresiasi ya. Tetapi ya, itu menurut saya bisa mendorong tidaknya guru-guru itu menjadi berkualitas karena ada apresiasi dari orang tua siswa ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Yang jelas ini sangat kentara sekali lah, sangat kentara sekali ketika Erick Thohir bahkan mengatakan sulit menghilangkan korupsi di plat merah BUMN. Seharusnya KPK garcep lah setidaknya terkait apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, tetapi malah saat ini menyasar ke guru-guru. Ini kan sangat lucu sekali kalau menurut saya. Seharusnya ke pejabat-pejabat dulu lah, karena menurut saya gratifikasi dari pejabat-pejabat itu menurut saya angka nominalnya sangat fantastis sekali daripada guru-guru ya. Paling guru-guru itu menerima hadiah ya, hadiah buah lah, hadiah bunga, bentuk apresiasi karena sudah mendidik anak-anaknya ya. Sangat berbeda sekali kalau gratifikasi ke pejabat-pejabat khususnya di BUMN misalnya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.